Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maria Ulfatul Abibah. Di sini saya dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, D3 Kebidanan dari kelas tingkat 2B dengan NIM E21154010034. Baik, di sini saya akan menyampaikan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu tentang resusitasi bayi baru lahir. Nah, di sini ada pengertian resusitasi bayi baru lahir. Resusitasi bayi baru lahir adalah prosedur pertolongan dalam menyelamatkan bayi yang kesulitan bernapas karena kekurangan oksigen. Resusitasi bayi dilakukan ketika bayi mengalami gejala gangguan pernapasan, mulai dari sesak napas hingga henti napas. Untuk selanjutnya, di sini juga ada kasus. Seorang bayi baru lahir di TPMB tidak menangis, kulit kebiruan, napas menggap-menggap, yaitu dengan diagnosis bayi dengan aspiksia. Nah, yang disebut dengan aspiksia itu adalah pada bayi baru lahir dikenal juga dengan aspiksia perinatal atau neonaturum. Kondisi ini terjadi ketika bayi kekurangan oksigen sebelum, selama, dan setelah proses persalinan tanpa asupan oksigen yang cukup. Jaringan dan organ tubuh bayi akan mengalami kerusakan. Aspiksia juga adalah kondisi ketika kadar oksigen di dalam tubuh berkurang. Kondisi ini biasanya mengakibatkan penurunan kesadaran dan bahkan mengancam nyawa penderitanya. Aspiksia dapat disebabkan oleh berbagai hal dan umumnya bersifat darurat sehingga penanganan perlu segera dilakukan. Nah, kemudian apa saja sih tindakan selanjutnya yang harus dilakukan bidan pada klien tersebut? Yang pertama yaitu potong tali pusat. Langkah awal setelah pemotongan tali pusat, jaga bayi tetap hangat dengan menggunakan metode kangguru. Yang selanjutnya ada atur posisi bayi, isap lendir atau bersihkan jalan nafas, keringkan dan rangsang taktil, reposisi, nilai napas atau frekuensi jantung dan warna kulit. Jika bayi bernapas normal, yang selanjutnya yaitu asuhan pasca resusitasi. Yang pertama, pemantauan tanda bahaya, perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dini, pencegahan hipotermi, pemberian vitamin K1, pencegahan infeksi, pemeriksaan fisik, dan pencatatan dan laporan. Nah, jika bayi tidak bernapas atau menggap-menggap, maka melakukan ventilasi. Yang ke-1, pasang sungkup, perhatikan letak lekatan. Yang kedua, ventilasi 2 kali dengan tekanan 30 cm air. Yang ketiga, jika dada mengembang, lakukan ventilasi 20 kali dengan tekanan 20 cm air selama 30 detik. Yang selanjutnya yaitu nilai napas. Jika bayi mulai bernapas normal, 1. Hentikan ventilasi, 2. Asuhan pasca resusitasi. Lalu, jika bayi tidak bernapas atau bernapas menggap-menggap, yang ke-1 yaitu ulangi ventilasi sebanyak 20 kali selama 30 detik, lalu hentikan ventilasi dan nilai kembali napas tiap 30 detik. Yang selanjutnya yaitu jika bayi tidak bernapas spontan sesudah 20 menit resusitasi, siapkan rujukan nilai denyut jantung. Jika bayi dirujuk, 1. Lakukan konseling, 2. Lanjutkan resusitasi, 3. Pemantauan tanda bahaya, 4. Perawatan tali pusat, 5. Pencegahan hipotermi, 6. Pemberian vitamin K1, 7. Pencegahan infeksi, 8. Pencatatan dan pelaporan. Lalu, jika bayi tidak dirujuk dan tidak berhasil, yang pertama, sesudah 10 menit bayi tidak bernapas spontan dan tidak terdengar denyut jantung, perkembangkan menghentikan resusitasi. 2. Konseling. 3. Pencatatan dan pelaporan. Lalu, tentukan kebutuhan bidan dalam melakukan tindakan tersebut. Yang pertama yaitu stetoskop, yang kedua dili atau muskus ekstraktor, yang ketiga yaitu sungkup wajah dengan berbagai ukuran untuk bayi aterem dan bayi prematur. Yang keempat, alat ventilasi tekanan positif dan pipa yang disambung dengan sumber oksigen serta blender oksigen. Yang kelima yaitu
manometer. Yang selanjutnya yaitu ada teknik resusitasi bayi baru lahir. 1. Sebelum VTP, diberikan pastikan posisi kepala dalam keadaan setengah tengadah. Yang kedua, pilihlah ukuran sungkup ukuran 1, ukuran bayi berat normal, ukuran 0 untuk bayi berat lahir rendah atau BBLR. Yang ketiga, yaitu tekan sungkup dengan jari tangan. Jika terdengar udara dari sungkup, perbaiki perlekatan sungkup. Kebocoran yang paling umum adalah antara hidung dan pipi. Yang selanjutnya yaitu ada VTP menggunakan balon sungkup diberikan selama 30 detik dengan kecepatan 40-60 kali per menit atau 20-30 kali per 30 detik. Pastikan bahwa dada bergerak naik turun tidak terlalu tinggi serta simetris. Dan yang terakhir yaitu lakukan penilaian setelah VTP 30 detik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.